warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat semuanya. Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya Ahmad untuk memimpin doa, silahkan. Terima kasih Ahmad. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi pada pertemuan kali ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat materi pertemuan minggu kemarin membahas apa? Ya Ahmad? Iya, betul sekali. Minggu kemarin kita membahas mengenai teks prosedur ya. Hayo, siapa yang masih ingat apa itu teks prosedur? Ya, Isa silakan. Iya, betul sekali ya. Teks prosedur itu adalah sebuah teks yang isinya itu membahas mengenai cara-cara, langkah-langkah, atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya step by step yang harus dilakukan agar kita mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, sebelum Ibu melanjutkan ke materi berikutnya, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, Ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi, yaitu KD 3.3, mengidentifikasi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulisan. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, Ibu berharap setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian mampu mengidentifikasi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca. Tujuan yang kedua, kalian mampu menemukan gagasan utama dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari teks eksplanasi ya. Sebelumnya, ada yang sudah pernah mendengar kata eksplanasi? Belum pernah? Baik, jika belum, mungkin kalian pernah mendengar ada kata dalam bahasa Inggris ya, ada kata explain. Apa itu explain? Apakah ada yang tahu? Ya, Ahmad? Iya, betul sekali. Kata explain jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti menjelaskan. Sedangkan kata explanation jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti penjelasan. Nah, kata explanation ini dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia menjadi eksplanasi. Bagaimana? Sudah mulai ada gambaran ya? Ya, jadi yang dimaksud dengan teks eksplanasi di sini adalah sebuah teks yang isinya itu membahas atau menjelaskan mengenai suatu fenomena. Fenomenanya itu fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, yang dimaksud dengan fenomena alam adalah fenomena yang berhubungan dengan lingkungan alam sekitar. Contohnya apa saja? Ya, Aisyah? Iya, betul sekali. Contohnya itu ada banjir, tsunami, longsor, dan masih banyak lagi ya. Kemudian, fenomena sosial. Nah, fenomena sosial ini adalah fenomena yang berhubungan dengan lingkungan sosial sekitar kita ya. Contohnya ini fenomena yang kemarin sempat ramai terjadi. Kalian mengalami tidak nih? Kemarin kita kan kesulitan membeli masker. Nah, itu termasuk ke dalam fenomena sosial. Seperti itu. Dapat dipahami ya mengenai pengertian teks eksplanasi? Jadi, pengertian itu adalah untuk membahas atau menjelaskan mengenai suatu fenomena. Paham? Baik, kita lanjutkan ke ciri-ciri. Apa saja sih Bu ciri-ciri dari teks eksplanasi itu? Yang pertama, informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi itu harus berdasarkan fakta atau faktual. Nah, maksudnya di sini jadi informasi yang dimuat itu harus jelas asal-usulnya, harus dapat dipertanggungjawabkan dan bukan informasi yang hoax ya. Kemudian ciri yang kedua, sifatnya informatif. Nah, yang dimaksud sifatnya informatif ini, jadi
teks eksplanasi itu hanya memberikan informasi berdasarkan bukti dan sesuai fakta. Kemudian perlu diingat nih bahwa teks eksplanasi ini sifatnya itu hanya untuk memberikan informasi, bukan untuk mempengaruhi. Ingat ya. Baik, masih semangat? Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ke struktur teks eksplanasi. Baik, sebelum kita membahas mengenai struktur dari teks eksplanasi, Ibu sudah menyediakan contoh teks eksplanasi. Silahkan dibagikan satu bangku satu, kita akan membahasnya sama-sama ya. Baik, sudah dapat semuanya? Sudah? Baik. Kita lanjutkan ya. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, ada urutan sebab akibat. Dan yang ketiga, ada kesimpulan atau interpretasi. Kita bahas pernyataan umum terlebih dahulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pernyataan umum ini? Pernyataan umum ini isinya itu membahas mengenai apa yang akan dibicarakan nih. Kita lihat pada teks yang sudah Ibu bagikan. Teks yang Ibu bagikan itu membicarakan mengenai apa sih? Iya, betul Baim, membicarakan mengenai sampah. Karena sudah jelas ya, di judulnya saja berisi sampah. Otomatis isinya pun nanti membahas mengenai sampah ya. Tidak mungkin kan judulnya sampah, isinya membahas mengenai banjir. Tidak nyambung ya kalau seperti itu. Ya, betul. Isinya membahas mengenai sampah. Nah, pernyataan umumnya itu jadi terletak di paragraf pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Coba. Ya, Ahmad. Menurut Ahmad, jadi ada di paragraf pertama. Kenapa di paragraf pertama? Karena membicarakan mengenai sampah, Bu, isinya. Ya, baik. Kita lihat paragraf pertama. Betul ya, paragraf pertama ini termasuknya ke pernyataan umum. Sebenarnya bukan hanya paragraf pertama saja, tapi paragraf kedua juga masih masuk ke pernyataan umum. Karena kan di sini masih nyambung ya, mengulas secara umum mengenai apa itu sampah. Baik, kita lihat di paragraf pertama. Paragraf pertama ini berisi sampah merupakan salah satu benda yang sudah tidak digunakan atau dimanfaatkan lagi. Kemudian keberadaan dari sampah sendiri sangatlah mengganggu, khususnya dari kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. Jenis sampah sendiri dibagi menjadi 2. Pertama ada sampah organik dan kedua ada sampah non-organik. Iya betul ya, paragraf pertama ini mengulas mengenai apa itu sampah, kemudian jenis-jenis sampah. Dan kalau kalian melihat di paragraf kedua ini, di sini juga mengulas mengenai sampah organik dan non-organik ya, seperti manfaatnya dan contohnya. Jadi paragraf pertama dan kedua ini masuknya ke pernyataan umum. Seperti itu, dapat dipahami ya? Baik, kita lanjutkan ke urutan sebab akibat. Nah, urutan sebab akibat ini isinya itu menjelaskan bagaimana proses terjadinya peristiwa. Jadi intinya dalam urutan sebab akibat ini itu berisi bagaimana, bagaimana peristiwa itu terjadi dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, kita lihat lagi pada teks sampah ini. Setelah kalian melihat dan membaca sekilas, kalian bisa menentukan mungkin ya, menurut kalian urutan sebab akibat itu ada di paragraf keberapa? Ya, Baim? Menurut Baim ada di paragraf ketiga. Kenapa di paragraf ketiga? Ya, karena di paragraf ketiga aja, Bu, pokoknya. Baik, kita lihat paragraf ketiga. Di paragraf ketiga ini berisi di sekitar masyarakat sampah memang menjadi suatu fenomena yang cukup banyak dijumpai. Pada awalnya sampah-sampah adalah hal yang biasa berserakan di sekitar rumah dan sebagainya. Namun ternyata sampah bisa memunculkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat itu sendiri. Nah, bisa kita lihat ya, di kata ini saja kita sudah sangat jelas nih. Ini paragraf ketiga ini menjelaskan mengenai dampak dari sampah ya. Jadi sebab akibatnya itu menjelaskan mengenai dampak dari sampah itu sendiri seperti ini. Sehingga itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran udara di sekitar. Nah ini. Jadi dampak dari sampah itu sendiri itu di sini dijelaskan bisa menyebabkan banjir, longsor dan beberapa penyakit seperti DBD dan muntaber. Jadi sebab akibat dari teks ini itu menjelaskan mengenai sampah ya. Bagaimana dampak dari sampah itu, kemudian mengapa dampaknya terjadi seperti itu. Nah, jadi betul ya bahwa paragraf ketiga ini termasuknya ke urutan sebab akibat. Kemudian yang terakhir ada interpretasi atau kesimpulan.
Nah, kesimpulan ini sifatnya itu boleh ada, boleh tidak ada ya. Jadi ketika kita membuat teks eksplanasi itu boleh menggunakan kesimpulan, boleh juga tidak. Nah, baik, kita lihat pada teks sampah ini. Sudah sangat jelas ya kesimpulannya itu berada di paragraf terakhir atau paragraf keempat, karena di sini tidak ada paragraf lagi. Baik, kita lihat di sini. Paragraf terakhir itu berisi, apabila kamu terbiasa membuang sampah sembarangan, maka bisa menimbulkan dampak yang amat merugikan di kemudian hari. Maka dari itu, sebagai makhluk yang ingin sejahtera, mari menjaga lingkungan sekitar dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah hal kecil yang bisa mengurangi bahaya dari penumpukan sampah. Dan untuk jenis sampah organik, kamu bisa mengolahnya menjadi pupuk. Sementara untuk jenis sampah non-organik, kamu bisa membuatnya sebagai kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi. Jadi, dalam teks ini itu disimpulkan mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengajak masyarakat untuk bisa mendaur ulang sampah ya, seperti sampah organik yang bisa dijadikan pupuk, dan sampah non-organik yang bisa dijadikan kerajinan kemudian dijual sehingga menghasilkan pundi-pundi uang, seperti itu. Bagaimana? Dapat dipahami ya mengenai struktur teks eksplanasi. Jadi ingat, strukturnya itu ada 3, pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi atau kesimpulan. Baik, kita lanjutkan ke gagasan utama, atau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan ide pokok. Nah, gagasan utama atau ide pokok ini adalah sebuah gagasan yang menjadi inti dari suatu permasalahan. Biasanya kalian menemukan gagasan utama ini dalam wacana atau dalam paragraf-paragraf ya. Namun, biasanya kita ini lebih sering menemukannya dalam paragraf-paragraf. Nah, paragraf ini kan banyak macamnya. Kali ini Ibu akan menjelaskan jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama, ada paragraf deduktif. Yang kedua, ada paragraf induktif. Dan yang ketiga, paragraf campuran. Baik, kita bahas paragraf deduktif terlebih dahulu. Nah, paragraf deduktif ini paragraf yang letak gagasan utamanya itu berada di awal paragraf gitu ya. Jadi ketika kalian mendapatkan satu buah teks yang berjenis paragraf deduktif, itu dengan kalian hanya membaca paragraf awalnya saja, kalian sudah bisa menentukan, oh ini ternyata gagasan utamanya, seperti itu. Kemudian paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini kebalikan dari paragraf deduktif ya. Letak gagasan utamanya itu berada di akhir paragraf. Biasanya ditandai dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan jadi. Kemudian ada paragraf campuran. Nah, paragraf campuran ini letak gagasan utamanya itu ada di awal dan ada di akhir paragraf. Baik, kita lihat teks yang tadi. Menurut kalian, teks ini termasuk ke dalam jenis paragraf yang mana? Deduktif kah, induktif, atau campuran? Ya, Aisyah, paragraf deduktif. Kenapa masuk ke dalam paragraf deduktif? Ya, betul ya. Karena gagasan utama dalam paragraf ini itu terletak di awal paragraf. Karena di awal paragraf ini sudah jelas menjelaskan mengenai sampah ya. Apa itu sampah, kemudian jenis-jenisnya, manfaatnya, seperti itu. Jadi teks ini itu termasuknya ke dalam paragraf deduktif karena gagasan utamanya berada di awal paragraf, seperti itu. Dapat dipahami ya? Baik, sudah paham ya mengenai materi teks eksplanasi yang baru kita bahas? Alhamdulillah. Baik, karena waktunya sudah mau habis, kita akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi, yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang isinya itu membahas atau menjelaskan mengenai suatu fenomena, ya baik fenomena alam maupun fenomena sosial ya. Kemudian, ciri-ciri dari teks eksplanasi itu tadi apa saja? Ya, Ahmad? Betul sekali. Informasi yang dimuat harus berdasarkan fakta atau faktual. Kemudian ciri yang keduanya, betul Aisyah. Ciri yang keduanya itu adalah sifatnya informatif. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai struktur dari teks eksplanasi ya. Bahwa strukturnya itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum yang isinya itu membicarakan apa yang akan dibahas. Kemudian urutan sebab akibat yang isinya itu membahas mengenai proses terjadinya peristiwa ya. Kemudian yang terakhir ada interpretasi atau kesimpulan. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai gagasan utama
yang di dalamnya itu terdapat jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif yang gagasan utamanya itu di awal paragraf, kemudian ada paragraf induktif yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf, dan ada paragraf campuran yang letak gagasan utamanya itu berada di awal dan di akhir paragraf. Seperti itu ya. Paham? Bagaimana? Paham dengan materi hari ini? Ibu harap kalian paham ya dan mengerti mengenai materi pada hari ini. Baik, sebelum Ibu mengakhiri, untuk melatih pemahaman kalian di rumah, Ibu sudah menyediakan contoh teks eksplanasi mengenai kemiskinan. Silakan di rumah kalian baca teks ini, kemudian kalian tentukan strukturnya, yang mana bagian pernyataan umumnya, yang mana bagian urutan sebab akibatnya, dan yang mana urutan bagian interpretasinya. Kemudian kalian tentukan teks ini itu termasuk ke dalam jenis paragraf yang mana, deduktifkah, paragraf induktifkah, atau paragraf campuran, seperti itu. Silakan nanti dibagikan ya. Baik, sebelum Ibu mengakhiri, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi atau tugasnya? Tidak ada? Baik, karena waktunya sudah mau habis, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.